Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Protasius Pando, NIM 2020-410749, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen Reguler D, mahasiswa Universitas Flores, Nusa Tenggara Timur. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan sumber daya manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Berikut video pemaparan materinya. Perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, kita mengetahui tujuan pembelajaran, yaitu 1. Mengetahui definisi dan manfaat proses perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, yaitu mengetahui teknik-teknik peramalan permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini penting karena berperan dalam proses perencanaan strategi sumber daya manusia di dalam organisasi. Organisasi perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia guna mengetahui kebutuhan jumlah pekerjaan atau yang disebut dengan demand, guna mencapai tujuan organisasi yang disesuaikan dengan jumlah penawaran tenaga kerja atau yang disebut dengan sebagai supply. Perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning didefinisikan sebagai proses perkiraan atau peramalan akan kebutuhan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dengan melihat ketersediaan sumber daya manusia baik di dalam organisasi atau internal maupun di luar organisasi eksternal. Proses perencanaan ini bertujuan untuk mengetahui posisi apa di dalam organisasi yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. Berikut tujuan dari perencanaan sumber daya manusia. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yakni untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja merupakan proses perencanaan manusia pembantu organisasi untuk yang pertama mengintegrasikan permintaan tenaga kerja atau demand dengan staffing level. Yang kedua, meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja secara optimal. Ketiga, menyelaraskan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia dengan tujuan-tujuan strategis organisasi secara efisien. Berikut yaitu memperoleh keuntungan ekonomi di proses memperkerjakan pekerja baru. Berikut meluaskan informasi-informasi mengenai sumber daya manusia ke semua unit kerja organisasi. Berikut mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia di semua unit organisasi. Oke, selanjutnya yaitu aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu aspek kuantitas sumber daya manusia yang tepat, aspek kualitas sumber daya yang tepat, aspek waktu dan posisi yang tepat, aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. Selanjutnya, tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, peramalan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja. Kedua, peramalan kelebihan ataupun kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, sasaran dan rencana strategis. Yang keempat, implementasi. Dan yang kelima, evaluasi. Berikut teknik peramalan tenaga kerja. Terdapat 3 teknik yang dipergunakan dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja, yakni yang pertama, teknik Delphi. Metode Delphi adalah metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan
kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Langkah-langkah pada metode Delphi. Yang pertama, pilih fasilitator. Langkah pertama adalah memilih fasilitator. Fasilitator yang tepat adalah orang yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam penelitian dan pengambilan data. Yang kedua, identifikasi para ahli. Yang diperlukan teknik atau metode Delphi ini sangat tergantung pada panel ahli. Tim panel ini dapat berasal dari tim kita, pelangganan atau customer kita, atau ahli lain yang berasal dari organisasi kita sendiri ataupun organisasi lainnya. Yang dimaksud dengan orang ahli dalam individu dengan pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik atau ilmu tertentu. Yang ketiga, definisikan masalah. Definisikan secara jelas masalah apa yang akan dibahas agar para ahli mengetahui masalah yang harus mereka berikan pandangan dan pendapat. Jadi, kita harus pastikan permasalahan yang akan kita bahas telah kita definisikan dengan tepat dan komprehensif. Yang keempat, pertanyaan putaran pertama. Mengajukan pertanyaan umum untuk memberikan pemahaman umum kepada para ahli dan mendapatkan pandangan pertama mengenai kondisi di masa depan dari ahli-ahli tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin dapat dibuat dalam bentuk kuesioner atau survei. Susun dan buat ringkasan tanggapan serta hapus semua materi yang tidak relevan dengan topik permasalahan yang dibahas. Yang berikut pertanyaan putaran kedua. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan putaran pertama, pertanyaan-pertanyaan pada putaran kedua harus ditujukan untuk memperjelas masalah tertentu. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin juga dapat dibuat dalam bentuk survei ataupun kuesioner. Susun dan rangkum lagi hasilnya dan hilangkan materi atau hasil yang tidak relevan, serta berusaha untuk membangun konsensus dalam tahap ini. Selanjutnya, pertanyaan putaran ketiga. Kuesioner yang terakhir adalah kuesioner bertujuan untuk fokus pada pendukungan pengambilan keputusan. Jika tidak mendapatkan kesepakatan atau konsensus pada pertanyaan putaran ketiga, kemungkinan diperlukan putaran-putaran selanjutnya hingga mencapai kesepakatan atau konsensus yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu adalah bertindak atas hasilnya. Setelah kita mendapatkan konsensus atau kesepakatan mengenai pandangan, menganalisis dan peramalan pada masa depan, kita perlu menganalisis temuan atau hasil tersebut dan siapkan rencana tindakan untuk menangani risiko dan peluang masa depan. Selanjutnya kita masuk di rata-rata bergerak atau yang disebut sebagai moving average. Merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Pada dasarnya, moving average atau rata-rata bergerak adalah untuk menghitung rata-rata suatu nilai runtut waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Metode moving average ini lebih baik digunakan untuk menghitung data yang bersifat stabil atau data yang tidak berfluktuasi dengan tajam atau yang disebut dengan data yang perubahan naik turunnya sangat drastis. Selanjutnya yaitu adalah manajemen forecast. Adalah sebuah pendapat atau keputusan dari para supervisor, manajer departemen atau pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan organisasi akan tenaga kerja. Beberapa faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan peramalan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu faktor eksternal. Adalah faktor-faktor di luar organisasi, tetapi memiliki dampak terhadap jumlah pekerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Faktor-faktor eksternal itu adalah yang pertama,
kondisi perekonomian. Kedua, kondisi sosial politik. Ketiga, teknologi. Serta yang keempat, kompetisi. Kita masuk pada faktor internal organisasi. Adalah faktor-faktor yang berada di internal organisasi itu sendiri. Faktor-faktor ini berdampak langsung terhadap jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, rencana strategis organisasi, kedua, anggaran, ketiga, perkiraan produk dan penjualan. Yang berikut, faktor angkatan kerja adalah faktor yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh dan atau berasal dari tenaga kerja itu sendiri yang akan mempengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja yang dibutuhkan organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu yang pertama, pensiun, kedua, pengunduran diri, ketiga, penghentian tenaga kerja atau pemecatan, dan yang terakhir yaitu kematian. Selanjutnya kita masuk pada metode tools of supply. Analisis tools of supply meliputi beberapa hal, yakni yang pertama, table staffing adalah penyajian dalam bentuk tabel dari semua jabatan dalam organisasi disertai dengan jumlah dari karyawan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. B. Markov analysis adalah metode untuk melacak pola dan pergerakan karyawan pada berbagai jabatan. Analisis Markov atau yang disebut dengan AM ini sebenarnya berguna untuk mempelajari dan menganalisa setiap proses runtun waktu atau time series. Pada tingkatan organisasi, kita dapat menerapkannya untuk menganalisa perpindahan personalia di dalam dan keluar pasar. Tenaga kerja internal antara dua periode waktu atau T dan T tambah K. Sejumlah personalia bisa tetap pada pekerjaan yang sama, dipindah atau transfer, memperoleh kenaikan pangkat atau promosi, menerima penurunan pangkat atau demosi, dan keluar atau berhenti bekerja pada organisasi atau turnover. Untuk memperjelaskan mekanisme AM, kita ambil sebuah contoh forecast atau prakiraan suplai sumber daya manusia yang dibuat dengan basis tahunan. Meskipun periode waktu lainnya dapat juga digunakan. Yang berikut yaitu rencana suksesi. Adalah proses untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan melacak individu-individu kunci untuk posisi eksekutif. Yang berikut yaitu bagan penempatan. Adalah daftar dari pemegang jabatan saat ini dan personil yang potensial jika ada lowongan pada jabatan tersebut. Selanjutnya yaitu skill inventories. Adalah data dari pendidikan, pengalaman, minat, dan keterampilan yang dapat memberikan petunjuk kepada manajemen untuk secara cepat mengisi lowongan jabatan sesuai dan dengan latar belakang. Sekian teman-teman pemaparan materi dari saya. Semoga dengan pemaparan materi ini berguna untuk kita semua. Terima kasih.